Yang penting Taliban gak usah dibawa ke Indonesia lagi lah, gitu ya. Sudah selesai di sana, udah merdeka. Ustadz, saya mau nanya nih, misalkan ini teman-teman kita Muslim ya, tapi saya tangkap nih di media sosial itu suka seperti menutupi hatinya sendiri gitu. Agamanya Islam, Muslim, tapi kayaknya dia benci terhadap agamanya sendiri gitu. Jadi di mana-mana malah menjelek-jelek agamanya, seperti risih dengan agama yang dianut. Hukumnya apa Ustadz itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan sampaikan kepada jamaah, pertemuan kita, perbincangan kita, debat kita hari ini adalah dua kelompok yang dua-duanya cinta dengan Islam. Ini dulu kita harus bawahi. Satu kelompok adalah kelompok yang tidak ingin Islam dijadikan kendaraan untuk kepentingan sesaat. Kelompok Adinda Novel, Mbak Mukmin juga adalah kelompok yang tidak mau Islam itu ditindas. Artinya kedua-dua kelompok kita ini adalah orang-orang yang cinta Islam, cinta NKRI, karena tidak akan ada NKRI kalau tanpa ada Islam. Oke, kita jawab pertanyaan. Yang pertama, kelompok orang-orang yang membenci Islam, sementara dia sendiri adalah orang Islam, ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan nilai iman. Ketika kehilangan nilai iman ini terjadi dalam kehidupan manusia, tentunya tidak serta-merta berdiri begitu saja. Ada hal-hal yang akan membuat mereka itu hilangnya iman. Maka itu dijaga setiap Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disuruh manusia dekat kepada Allah. Kalau kita jawab apa hukumnya, nggak usah perlu jawab. Orang yang benci Islam, dia orang Islam, iya dia keluar Islam. Ya. Itulah kelompok orang yang munafik, yang ingin mengendarai Islam hanya untuk kepentingan hidupnya sesaat. Tapi jauh lebih daripada itu, yang perlu kita khawatirkan adalah sekarang banyak orang-orang kelompok yang berkedok, bernamakan dan menjual dalil agama, tapi mereka itu adalah sesungguhnya pedagang-pedagang yang mendagangkan agama. Insya Allah mudah-mudahan dengan era yang semacam ini, di tengah kehidupan kita semacam ini, apa yang kita harapkan ke depan tidak akan terwujud dan tidak akan terjadi. Yang kedua, menarik kesimpulan kita pada kesempatan malam hari ini, apakah Densus ini perlu dibubarkan atau tidak? Saya jawab, Densus ini cuma sekedar alat. Alat itu tergantung bagaimana yang menggunakan alat. Yang perlu adalah bukan Densus yang dibubarkan, adalah yang terpenting mindset Densus itu sendiri yang harus kita benahi. Bila salah mereka operasionalnya, SOP-nya, mari Densus adalah aset kita. Ingat, Densus adalah duit dari rakyat dan aset untuk rakyat. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana cara operasionalnya. SOP-nya kita perbaiki. Sebab itu triliunan duit kita, duit pajak kita, duit pajak umat Islam. Dan Densus juga punya tugas yang paling berat. Bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Perang ideologi terjadi. Saudara kita korban pernah menjadi penegak aparatur keamanan. Tapi ketika ideologi otak dia dicuci dengan dalih agama, lupa janji Satwa Marganya, lupa dengan dana bayangkaranya, lupa dengan segalanya. Semuanya dibuat agama Islam itu paling mudah dibawa kemana-mana. Mau jadi baik pakai Islam, mau dibikin gak baik juga bisa pakai dalih Islam. Tapi Islam tidak pernah akan bisa dihancurkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Silakan kelompok manapun. Makanya ketika sekarang dunia berubah dengan menangnya Taliban, orang ketakutan Taliban semua terjadi di mana-mana. Saya bilang ini NKRI kita punya Pancasila. Gak usah khawatir dengan Taliban. Buktinya Taliban lah yang menghancurkan ISIS. Kenapa Amerika tidak mampu menghancurkan ISIS? Karena yang membuat ISIS itu adalah Amerika. Jadi karena itu kita nggak usah kaget, saudara. Bung Padi juga yang ada di sana. Masya Allah, saya belum sempat sapa. Ya. Ini adalah permainan politik global yang begitu hebat. Kita jangan terjebak. Indonesia tidak boleh terjebak. Kita harus sadar. Semuanya ini adalah kita harus sekarang bisa membuka mata dengan jelas. Kekerasan pasti ada. Ideologi yang keras pasti akan timbul. Sekarang bagaimana ideologi orang tidak timbul? Bayangkan, saya kadang-kadang bilang, ketika kita ingin, mari kita cegah radikalisme, mari kita basmi terorisme. Tolong dong, yang membuat kebijakan juga jangan radikal. 2 kali hari besar umat Islam selalu digeser hari liburnya.
Apakah ini nggak berpikir radikal? Untung umat Islam sadar, kita memahami dalam hal ini. Hanya demi kepentingan COVID dan segala macam. Orang di luar sana hari ini sudah lebih ramai daripada besok hari liburnya. Kita pertanyakan, sungguh sayang kasihan pemerintah kita. Pemerintah Jokowi dirongrong oleh orang-orang yang punya kepentingan semacam ini. Mudah-mudahan insya Allah, Allah bukakan berikan kepada kita taufik dan hidayah, ridho dan inayahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Sumar.